Jadi maksud hadis ini adalah melakukan kebaikan sekecil apapun itu akan menumbuhkan kebaikan-kebaikan yang lain. Walaupun redaksinya cuma ada, begitu nih. Suatu ketika Imam Sayyidina Umar bin Khattab itu lapor pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada seorang pemuda sregep sholat jamaah, tapi yo hobi nglakoni maksiat. Sregep sholat jamaah, tapi yo hobi nglakoni maksiat. Bagaimana ini ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Tunggulah, tunggulah. Nanti akan kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa kuriyatihi kiram, ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil mukarrabin wasadatina suhiyatil muhaqqiqin tusanil sultanil awliya asy-syaikh Muhyiddin Abdul Qadir al-Jilani sairil awliya illa wal awliya tis'ah wa ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina wa masayyidina wa asadidina wa muallimina dawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha khususan ila man fataha hadhil qaryah wa khususan ila mu'alif hadal kitab Syekh Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin At-Tuyuti radhiyallahu anhum sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita Al-Babu Saminu, bab yang ke-8. Betul ya? Hadis yang pertama, insya Allah kemarin saya sudah menerangkan tentang fikihnya adzan, hukum adzan, caranya adzan dan lain sebagainya. Sekarang kita membahas tentang keutamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa a'adza 'alaina bi barakatihi wa asrarihi wa karamatihi saraini amin. Qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong iku adana adan sapa man li sholati krana arahe salat sab'a sinina fitung taun muhtasiban hale krana Allah, kataballahu maka nyatet sapa Allah Gusti Allah lahu keduwe man baro atam minan nari lebaran saka geni neraka. Hadis pertama menerangkan tentang fadilah. Fadilah itu keutamaan. Jadi begini. Jadi ada kaifiyah. Kaifiyah itu tata cara. Tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara jual beli, tata cara adzan, tata cara. Ada fadilah. Fadilah itu keutamaan. Berbeda, perspektifnya berbeda. Jadi keutamaan yang didapatkan ketika melakukan perbuatan itu. Ada juga namanya adab. Adab itu tata krama, etika, itu beda lagi. Jadi ada tata cara,
kaifiyah, ada tata krama, etika, ada fadilah, keutamaan. Jadi sudut pandangnya beda-beda. Beda-beda. Barang siapa yang berkenan melakukan azan sab'a sinina 7 tahun berturut-turut, muktasiban karena Allah, artinya ikhlas, kataballahu lahu bara'atan minan nar, maka dicatat oleh Allah baginya terbebas dari api neraka. Jadi termasuk keutamaan orang sing tukang adzan. Kono wong adzan 7 tahun berturut-turut, muktasiban menjadi syarat. Syaratnya muktasiban karena Allah, ikhlas. Maka orang ini akan terbebas dari api neraka. Baik, sekarang kita perdalam dulu. Ono wong adzan 7 tahun, adzan, tapi gak sembahyang, atau ono wong adzan ya sholat, tapi nyolongan. Apakah orang seperti ini juga terbebas dari api neraka dalam sudut pandang hadis ini? Padahal dilakoni adzan itu lebih dari 7 tahun. Bagaimana memahami ini? Bagaimana? Ini para jamaah. Jadi hal yang paling sulit dalam mempelajari agama itu adalah memahami maqasidud diniyah, memahami maksud. Nek memahami arti gampang, sampai buka terjemahan dewi paham arti, bukan maksudnya. Yang kita cari itu maksudnya, sehingga banyak orang itu terjebak di arti, akhirnya mendapatkan kulitnya, tidak mengerti maksudnya, akhirnya ya salah paham, gitu kan ya. Dan banyak di dalam beragama itu seperti itu. Contoh, ada hadis itu, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih wa ma ta'akhkhar. Hadis, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan disertai iman dan ikhlas karena Allah, maka dosanya yang telah dilakukan diampuni, dosanya yang belum dilakukan diampuni. Piye nek maknane piye? Berarti nek poso Ramadan ikhlas, mlebu riyaya, aku nyolong pencet gak dosa, mosok ngono. Nah, ini yang perlu dipahami, dan hal begini ini banyak sekali, baik di dalam ayat ataupun dalam hadis, banyak sekali, amat sangat banyak. Dan ini tidak akan bisa panjenengan pelajari dengan membaca sendiri, tidak akan bisa, karena butuh mengkorelasikan dengan dalil-dalil yang lain. Lah ini yang butuh keluasan, butuh keluasan ilmu. Makanya pentingnya ngaji di situ. Beda ngaji karo maca dhewe, sinau dhewe, tetap jauh berbeda, berbeda. Dan banyak lagi yang lain, banyak. Nantilah di sini akan ada banyak. Yang kita pelajari ini, penulis kitab ini namanya Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti. Beliau Imam Suyuti itu, para ulama menyematkan gelar kepada beliau Sultanul Arifin, rajanya orang-orang yang makrifat, gelarnya. Beliau menulis karya sebanyak lebih dari 500 judul kitab. Ulama sedunia itu mempelajari kitab beliau sampai tuntas, tidak ada yang mampu, saking akeh kitab. Beliau Imam Suyuti ini hafal lebih dari 200.000 hadis. Imam Suyuti, Imam Abu Hanifah itu hafal 1.500.000 hadis. Imam Hanafi, Imam Suyuti ini cuma hafal 200.000 hadis.
yang ditulis Imam Bukhari di dalam kitab hadisnya itu nggak sampai 11.000, nggak sampai, 11.000. Imam Muslim menulis dalam kitab hadisnya itu hanya 8.000. Coba Anda bayangkan gitu. Lah, kitab yang kita pelajari ini berisi cuman 400 hadis. Sedikit sekali, gitu. 400 hadis. Kita baru sampai bab berapa ya? Bab 8. Berarti 70 hadis telah kita pelajari. Kan ngoten nggih? Sing jenengan apal pinten? Lu kok malah guyu sampean? Itu ya. Ada hadis nanti di sini ada belakang. Semakin ke sana semakin menarik kajiannya. Rasulullah itu mengatakan begini, wadawu mardokum bisodaqati. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sodakoh. Bagaimana? Melogikakan. Bagaimana? Pokoknya yakin Pak, enggak begitu. Keyakinan itu harus didukung dengan ilmu. Kalau tidak didukung dengan ilmu, tidak akan bisa. Betul nggih? Terus pokoknya dawuh Kanjeng Nabi mesti benar, pokoknya yakin, tidak bisa. Walaupun lisan kita mengucapkan yakin, tapi hati kita tetap ragu. Manakala kita tidak memperdalamnya, pasti itu. Syekh Sufyan As-Tsauri itu ulama besar, meninggal tahun 161 Hijrah. Jauh sebelum Imam Bukhari, Imam Muslim. Jauh. Syekh Sufyan As-Tsauri itu pernah mengatakan begini, hayatul ilmi bisu'ali wal amalu bih. Hidupnya ilmu itu dikarenakan meneliti ilmu itu sendiri serta mengamalkan ilmu itu sendiri. Kalau ilmu itu hidup, namanya hidup pasti berkembang, gitu. Nah, panjangan nandur tandurannya urik, mesti berkembang dia. Sama, ilmu itu juga begitu. Ilmu itu dikatakan hidup, maka dia pasti berkembang. Hidupnya ilmu seseorang, panjenengan belajar agama, manakala ilmu yang Anda pelajari itu hidup, itu dikarenakan kita mau meneliti, mencermati, mengkorelasikan dengan disiplin ilmu-ilmu yang lain, wal amalu bih, serta mengaplikasikan dalam kehidupan. Betul nih. Makanya dalam bahasa Al-Quran sederhana, memang Quran itu ijmal itu global ya. Butuh tafsil, butuh dirinci untuk bisa lebih detail. Quran itu global, butuh perincian. Kalau dalam bahasa Al-Quran, ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat itu disebut hikmah. Sebutannya hikmah. Sehingga orang sulit memaknai hikmah itu apa. Apa toh hikmah itu apa? Itu sulit dimaknai. Jadi hikmah, ilmu nafi itu ketika kita mempelajari, contoh yang mudah, ketika kita mempelajari satu hadis, kita pelajari, kita perdalam, yang kita pahami itu bisa 20 hadis, bisa 30 hadis. Itu namanya hikmah. Itu namanya hikmah. Dan ada dorongan dari dalam hati untuk mencintai ilmu serta mengamalkan ilmu. Itu namanya hikmah. Ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Jadi tidak hanya kita mendengarkan, tapi yang penting angen-angen. Dari wong Jawa napa angen-angen itu. Nah, kita pikirkan, kita perjalan, dan itu tidak banyak. Tidak banyak. Padahal Islam itu dituntut menjadi orang yang pecinta ilmu. Tuntutannya begitu di bab pertama itu. Kita sudah mengkaji tentang itu di bab pertama. Insya Allah jenengan wis lali. Kan ngoten nggih? Nah, gitu. Sudah. Nah, barang siapa yang adan berturut-turut selama 7 tahun dengan catatan ikhlas karena Allah, maka dia terbebas dari api neraka. Masyo nyolongan, masyo tukang zino, masyo tukang mendem. Nek dilakoni 7 tahun,
terbebas dari api neraka. Masa begitu, Pak? Nek wis dilakoni 7 tahun, itu seolah-olah tidak mungkin menjadi tukang nyolong. Tidak mungkin. Karena akan terbangun sifat kebaikan itu berkembang. Tuh, maksud hadis ini begitu. Jadi disyaratkan 7 tahun dengan catatan ikhlas. Maka itu akan membangun sifat kebaikan. Jadi satu kebaikan yang kita lakukan secara rutin, secara terus-menerus, mudawamah. Saya nggak mengatakan istiqomah, karena berbeda. Mudawamah dan istiqomah itu mempunyai makna yang berbeda. Kalau mudawamah rutin, kalau istiqomah itu lebih berat, jauh lebih berat itu. Jauh lebih berat. Dilakukan rutin selama 7 tahun, maka akan terbangun nilai-nilai kebaikan. Gak mung seneng adzan, gak mung seneng sholat, tapi pasti suka melakukan kebaikan. Silakan dibuktikan. Silakan. Jadi maksud hadis ini begitu. Jadi maksud hadis ini adalah melakukan kebaikan sekecil apapun itu akan menumbuhkan kebaikan-kebaikan yang lain. Walaupun redaksinya cuma adzan, begitu nih. Suatu ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab itu lapor pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada seorang pemuda sregep sholat jamaah, tapi yo hobi nglakoni maksiat. Sregep sholat jamaah, tapi yo hobi nglakoni maksiat. Bagaimana ini ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Tunggulah. Tunggulah. Nanti akan kelihatan perkembangan dari kebaikan yang dilakukan. Dilakoni setahun, 2 tahun, 3 tahun, maka semakin lama semakin muncul, semakin mendominasi kebaikan yang dilakukan. Karena mudawamah, rutin melakukan. Rutin melakukan. Dalam bahasa Al-Quran, secara tersirat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengabarkan pada kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud, beribadahlah kalian rabbaka kepada Tuhan kalian hatta ya'tiyakal yakin, sehingga mendatangi kalian keyakinan. Beribadahlah kepada Allah sampai keyakinan itu mendatangi kalian. Berarti ketika dia beribadah sudah yakin belum? Sudah yakin belum? Belum. Karena yakin itu pembangunannya bertahap. Nek jenengan ibadah ngenteni yakin juga budal-budal gitu. Jenengan sedekah ngelakoni ibadah apapun ngenteni ikhlas, gak budal-budal. Enggak budal-budal. Betul itu. Betul. Yang sulit di sini, yang sulit sebenarnya ini, barang siapa yang adzan 7 tahun muktasiban, itu yang sulit. Ikhlasnya itu yang sulit. Karena ikhlas itu puncak dari amal, kan begitu kan? Nah, dalam hadis itu Rasulullah mengatakan, kullun nasi halaka ilal alimun. Loh, kita membahas satu hadis. Saya sudah membacakan berapa hadis, berapa ayat tadi. Nah, kan begitu kan? Nah, jadi ilmu itu ketika kita perdalam, yang kita pelajari satu hadis, tapi yang kita pahami banyak. Contohnya begitu nih. Sudah. Bahas apa mau kok lali meneh aku nih. Tentang ikhlas. Kata Rasulullah begini, kullun nasi halaka ilal alimun wal alimuna halaka ilal amilun wal amiluna halaka ilal muqlidun. Setiap manusia itu akan hancur binasa kecuali orang-orang yang berilmu agama. Jangan eling-eling iki. Dadi wong nek ora duwe ilmu agama itu akan binasa. Dunia akhirat. Dua-duanya. Wal alimuna halaka illal amilun. Orang yang berilmu agama itu tetap akan binasa, hancur. Kecuali ilmunya dilakukan. Amilun, melakukan apa yang diketahui. Wal amiluna halaka illal mukhlisun.
orang yang mengamalkan ilmu agama tetap hancur, rusak, binasa, kecuali ketika mengamalkan ikhlas. Berarti ikhlas itu kan puncak, gitu. Nah, namanya puncak mesti sulit, pasti. Berarti bagaimana menyikapinya? Gak usah ngenteni ikhlas, dilakoni dhisik. Jenengan sholat ngenteni ikhlas, wala sampai mati gak sholat sampai. Betul itu. Sodako kok ngenteni ikhlas, gak sida sodako. Jadi opininya harus dirubah. Kan ono wong iki muni ngene. Sodako nek gak ikhlas percuma, Pak. Enten nggih? Sodako nek gak ikhlas percuma, itu benar. Benar, kalimat itu benar, tapi penempatannya salah. Penempatannya salah. Nek ono wong muni sodako nek gak ikhlas percuma, Pak. Jawaban luwe percuma meneh ngomong tok gak sodako. Ya betul kan? Lah iya. Karena membangun ikhlas itu butuh proses. Kita itu belum kategori wong ikhlas, masih jauh. Kalau kita mempelajari ikhlas betul gitu, jangan tak takoni ikhlas itu apa sih? Tuh, kalau definisinya saja kita tidak tahu, bagaimana kita bisa melakukan gitu. Nah, jadi semua itu harus diawali dengan ilmu. Harus setelah mengetahui baru kita lakukan. Kita sering menasihati orang sing sabar. Namun kira-kira ngerti ora sabar iki apa? Bingung toh? Nah, ini pentingnya ngaji itu di situ. Ikhlas itu akar katanya kolaso. Kolaso itu murni, sesuatu yang tidak bercampur. Akar kata secara lugawi, makna bahasa. Adapun makna istilah, istawa isori roti wa alan niyati. Ketika terjadi persamaan antara dohir dan batinnya, kita sholat niat lillahi ta'ala, lisan kita mengucapkan begitu, maka motivasi dan orientasi sholat kita pun seperti itu. Apa yang melatar belakangi sholat kita itu karena Allah. Yang menjadi tujuan kita tetap Allah. Nek panjenengan sodakoh kepingin dagangannya laris, berarti tidak sesuai antara lisan dan pikiran hati kita. Kan begitu. Tuh, contohnya begitu. Ikhlas itu berat pun tak. Orang ikhlas itu ngeten, contoh ngeten. Manakala kita merasa bahwa sholat kita itu sebuah kewajiban, berarti belum ikhlas. Kenapa begitu? Karena masih merasa itu tuntutan. Kita dituntut untuk melakukan sholat, maka menjadi beban bagi kita. Manakala kita merasa sholat itu sebuah kebutuhan, itu tandanya ikhlas. Ya nemenangele, betul nggak? Bagaimana mungkin kita ikhlas manakala itu sebuah tuntutan? Berarti ada keterpaksaan, kan begitu kan? Nah, poso Ramadan, umpamane hukume poso Ramadan niku sunnah, sampai poso ora? Gak mungkin poso. Waduh karo aku gak poso. Saulan mepet kok ngomong poso. Berhubung wajib, akhirnya apa? Terpaksa kita. Loh, ada kata bagaimana mungkin ikhlas langsung terpaksa? Begitu kan? Nah, sholat duha niku hukumnya napa? Sholat duha sunnah. Sampai ngelakoni sholat duha ben dina napa mboten? Lah, enggak kan? Enggak. Umpama sholat 5 waktu itu hukumnya sunnah, kira-kira kan podo karo sholat duha no, gak dilakoni pendino, betul nggak? Lah, berarti kita belum ikhlas. Awal itu ini teko kene entek gitu loh, ya. Jadi ibadah kita itu belum sampai pada tahap itu. Makanya kita perlu mengistighfari ibadah kita. Ini yang paling penting sebenarnya. Betul ya? Sudah, kita lanjutkan. Bahas niku kedawan monggo. Faqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam,
man utawi sapa wong iku adana adan sapa man sinta asarata sanatan 12 taun wajabat maka wajib lahu ketuwi man apa al jannatu swarga. Redaksi hadisnya berbeda. Barang siapa yang azan 12 tahun 12 tahun rutin tanpa disarati ikhlas, tanpa disarati ikhlas. Kalau yang atas 7 tahun disarati ikhlas. Ini 12 tahun tanpa disarati ikhlas. Ikhlas gak diurus. Wajabat lahul jannah, wajib baginya masuk surga. Wajib. Artinya seperti apa? Wong ini wis adzan 12 tahun, kira-kira ikhlas apa ora? Nah, artinya begitu. Pesan yang disampaikan Rasulullah itu seperti itu, ngoten nggih. Nek 7 tahun iki sik durung karuan ikhlas, makanya disarati ikhlas oleh Rasulullah. Begitu wis menginjak di atas 10 tahun terbangun. Ngoten nggih. Begitu 12 tahun wis ikhlas-ikhlas karepe dhewe. Tetapi walaupun belum ikhlas, kalau adzan itu dilakukan 7 tahun, sifat-sifat kebaikannya sudah tumbuh, sehingga dia tidak suka melakukan dosa. Loh, ngerti nggih? Tuh, tentunya seperti itu. Luar biasa. Jadi agama kita itu satu-satu kebaikan itu akan membuahkan itu 10, minimal 10. Lah 10 itu dalam pandangan kita cuma pahala, padahal tidak begitu. Akan dimunculkan sifat-sifat kebaikan yang lain oleh Allah. Dan itu lebih menguntungkan kita. Jangan ngelakoni siji, sabar toh. Berusaha sabar sih dilakoni. Nanti akan muncul sifat tawakal, sifat qanaah, sifat ridho, sifat ikhlas, sifat tahammul. Itu benih-benihnya ditanam oleh Allah. Dan itu sangat menguntungkan kita. Dan itu nilainya tidak terbeli, karena luar biasa. Jadi kok ono wong adzan 12 tahun ikhlas gak ikhlas ra diurus, karena otomatis ikhlas, otomatis ikhlas. Maka wajibat lahul jannah, wajib baginya masuk surga. Pertanyaan, panjenengan sholat ini kira-kira wis 12 tahun napa dereng? Sudah 12 tahun atau belum? Sakun lah, nggih mosok sampean umur piro to, mosok 12 tahun naik kan gitu. Nah, yang jadi problem itu begini, bukan sholat yang kita lakukan problemnya itu. Bukan sholatnya. Adzan wae 12 tahun iku ikhlas-ikhlas dewi, kan begitu logikanya nggih. Ikhlas-ikhlas karepe dewi. Sholat kita lebih dari 12 tahun. Apakah kita sudah kategori ikhlas dewi? Oh belum. Kenapa dikatakan belum? Karena sholat itu disarati iqamatus sholat, bukan amilatus sholat. Silakan dilihat. Semua ayat, semua hadis yang menyatakan perintah sholat, tidak ada satupun yang menyatakan kerjakan sholat. Tidak ada. Ikmalu sholah tidak ada, adanya akimis sholah, yukimus sholah, ikomatus, dirikan sholat. Beda jauh itu. Makanya sholat itu paling berat. Wa innaha lakabiratun illa alal khasi'in. Sesungguhnya sholat itu lakabiratun, menggunakan lam takkid. Dalam ilmu tata bahasa Arab itu takkid itu menyatakan sangat. Sesungguhnya sholat diawali dengan inna, sesungguhnya sholat itu lakafiratun, amat sangat berat. Quran ini kita diingatkan oleh Allah bahwa sholat itu bukan pekerjaan ringan, amat sangat berat. Makanya wabut wong sholat itu betul. Abot, bukan melakukannya yang sulit, bukan wong rong rakaat subuh apa angeli.
telung rokaat paling akeh petang rokaat kan tidak ada yang sulit, bukan itu sulitnya, beratnya bukan di situ, tetapi membangun mendirikan nilai-nilai sholat itu yang berat. Duduk Allahu Akbar, gerakan takbirnya bukan bacaan Fatihahnya yang harus memperhatikan tasdid, membedakan dot dan to, kan begitu kan? Nah, membedakan huruf dengan benar, bukan itu yang berat, itu dofirnya, tetapi batiniah sholat itu yang berat. Ngaten nggih. Jadi nek 12 tahun niku nek adzan ikhlas-ikhlas karepe mangkane lakukan sesuatu dengan rutin. Itu akan membangun nilai keikhlasan kita. Jadi ngibadah aja ngenteni ikhlas. Nek ini gak teko-teko, pokok dilakoni ya. Lakoni terus, gak usah mikir fadilah ya apa, gak usah dipikir. Nek sedekah sebelum subuh, setelah subuh, sebelum matahari terbit itu akan didoakan malaikat mendapatkan ini, gak usah dipikir. Sampai nak mikir niku nanti tujuannya menjadi itu, bukan lagi Allah. Betul kan? Nah, betul. Nek panjangan baca tentang kitab Marokil Ubudiyah. Saya ngaji itu di masjid mana itu? Rupa Mudrikah. Tapi ya lama sekali karena sebulan sekali ngaji. Itu hadis diriwayatkan sahabat Mu'ad bin Jabal tentang proses malaikat membawa amal untuk dilaporkan Allah. Itu ternyata ditolak. Suatu ketika malaikat hafadh itu membawa amal manusia, amalnya itu cemerlang, cahayanya menerangi jagat. Amalnya orang ahli sholat jamaah, ahli sholat jamaah, ahli puasa, ahli zikir, ahli baca Quran, ahli sodako. Amal ini dibawa malaikat untuk dilaporkan kepada Allah. Begitu dibawa naik, cahayanya menerangi semesta. Sampai langit pertama, kalau malaikat yang jogo langit pertama namanya malaikat Ismail, jumlahnya 70.000, ditolak. Ibu wadribu ala wajil ladhi yu'malu bi'amali. Kembalikan amal itu, pukulkan kepada wajah orang yang melakukan. Li'annahu sahibul ghibah, karena dia orang sing seneng ngerasani wong. Coba, begitu ketat seleksi amal itu untuk bisa diterima. Langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ada amal itu lolos. Langit pertama, kedua, ketiga, tidak riak, tidak ujub, macam-macam. Ternyata diantaranya ada amal itu tidak diterima Allah karena tujuannya bukan Allah, tujuannya kepingin masuk surga, ditolak oleh Allah. Apa mana sampai nih kepingin oleh fadilah, oleh apa? Itu ditolak, berarti gak ikhlas. Makanya berbicara tentang keutamaan itu penting bagi orang-orang yang awam supaya semangat ibadah. Tapi jangan berhenti di situ. Sholat duha itu keutamaannya rezeki ini lancar, betul. Rasulullah sendiri yang mengatakan itu. Membaca surah Waqiah itu salah satu fadilahnya rezeki ini lancar, tidak salah, benar. Tetapi jangan jadikan tujuan, itu maksudnya. Jangan jadikan tujuan, karena pasti ditolak Allah. Nek ditolak Allah, kira-kira dituruti para. Lah, itu nih. Lah ini, jadi cara berpikirnya itu seperti itu. Kayak tadi, sudah. Waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adzana khamsa shalawatin, sapa wonge sing adzan 5 waktu imanan wahtisaban dibarengi iman tur ikhlas, ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah. Tidak menyebut dalam hadis ini, Rasulullah tidak menyebut berapa lama. Jadi sampai menyempatkan waktu besok adzan mulai subuh, duhur, asar, maghrib, isya 5 waktu. Imanan waktu sabat, percaya karo Gusti Allah, percaya tentang keutamaan adzan karena barengaji tentang adzan.
Ngoten nggih, percaya. Iman itu percaya. Yakin itu semua cabang iman berkumpul jadi satu namanya yakin. Kata Rasulullah begitu. Al yakinu al imanu kulluhu. Yakin itu adalah kesekabehane iman. Tidak lebih dari 70 cabang iman berkumpul itu baru namanya yakin. Jadi kita itu belum ada yang yakin sebenarnya. Belum. Nggih. Jadi kok ana wong nganten 5 waktu tok. Syaratnya imanan percaya. Percaya wong bar ngaji. Berdasarkan ilmu kan ngoten nggih. Akhirnya kita semakin percaya. Wahtisaban dan ikhlas. Ghufira lahu ma taqaddama. Maka Allah akan mengampuni dosa yang telah dilakukan. Dosane sing dhisik-dhisik dimtekno kabeh karo Gusti. Coba. Tidak disarati sekian tahun. Tapi saya sering mengatakan semua ibadah itu menghapus dosa. Semua. Sholat, poso, maca Quran, zikir, ibadah haji, umroh. Bahkan azan sendiri menghapus dosa. Wudhu penghapus dosa. Semua ibadah. Birrul walidain menghapus dosa. Semua ibadah. Sedekah menghapus dosa. Dosa itu kan noktah, tutupnya hati. Tetapi semua ibadah itu tidak bisa menyembuhkan penyakit hati. Ini yang harus dipahami. Jadi hati kita itu ada tutupnya, gelas ada tutupnya. Tutup itu adalah dosa. Ketika hati kita tertutup, maka cahaya hidayah tidak akan masuk. Ma'unah pertolongan Allah tidak akan masuk. Ilmu nafik, ilmu yang manfaat tidak akan masuk. Karena ada tutupnya, maka tutup itu harus dihilangkan. Caranya bagaimana? Memperbanyak ibadah, menghapus dosa. Tutupnya wis gak ono. Hati kita sudah terbuka, siap menerima cahaya ilmu, cahaya ma'unah, pertolongan dan lain sebagainya. Tapi ternyata hati kita penuh, tetap gak iso malbu, wis kebak, isinya wis akeh. Apa isinya? Aljar, penyakit hati. Maka penyakit hati juga perlu disembuhkan. Apa penyakit hati itu? Banyak. Hasud, riya, ujub, takabur, fakhr, godok, jahlun, kaslun, syahwat, hawa. Banyak penyakit-penyakit hati. Kalau bahasa Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Di dalam hatinya terdapat penyakit, ketika dibiarkan fazada, maka Allah memperbanyak penyakit itu. Jenengan loro asam urat nek gak ndang ditabani engko ngabrak zabi akeh, betul kan? Nah, jadi komplikasi. Sama penyakit hati juga begitu, dan ini jarang diperhatikan orang. Betapa banyak orang itu senang sholat jamaah, senang maca Quran, tapi mempunyai sifat hasud. Betapa banyak orang itu senang ibadah, senang zikir, tapi duweni sifat riya. Loh, kita diingatkan loh oleh Allah itu, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Loh, wong sing sholat tapi kok riya, dilebokno neraka karo Gusti Allah. Coba bayangkan, riya itu penyakit hati, bukan penyakit dohir. Kita, makanya Rasulullah itu mengingatkan, di dalam diri kita ada segumpal daging, manakala baik menjadi baik pula perbuatan kita. Itu adalah hati kita, maka hati kita harus soluh, hati yang sehat, hati yang terhindar dari dosa, hati yang sembuh dari macam-macam penyakit. Jadi dua ini yang harus kita lakukan. PR berat kita dua ini. Kita tidak mungkin bisa ikhlas kalau dalam hati kita itu ada penyakit hatinya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi ibadah itu penting, tapi ini juga penting. Bagaimana hati kita menjadi baik? Itu, wah, itu
Itu kunci dasarnya di situ. La yaqballahu amalan fihi misqalu dzarratin min riya. Allah tidak akan menerima amal yang dilakukan seseorang manakala di dalam hatinya ada sebiji sawi dari sifat riya. Riya itu penyakit hati. Loh, sebiji sawi kan cuwilik teman. Satu ngono wae itu amalnya ditolak oleh Allah. Loh, jadi ini itu. Jadi bukan perbuatan ibadahnya saja yang dikoreksi oleh Allah, tapi keadaan hatinya juga diperhatikan oleh Allah. Jadi ada cerita zaman Nabi Isa. Nabi Isa itu seorang nabi yang paling mesakno, paling melarat. Betul, tidak punya rumah. Tapi yang diuber-uber terus oleh raja dan dikejar-kejar terus. Akhirnya ngungsi-ngungsi kan katanya. Terus gak duwe omah, gak duwe bojo bisa. Tadi paling melas Nabi Isa. Betul. Betul. Nabi Isa suatu ketika itu kedatangan seorang tamu. Wahai Nabi Allah, aku ingin mengikutimu. Lah nyapa kok pingin melok aku? Kulo pingin belajar datang panjenengan, dadi santri nih panjenengan. Temen ta, nggih saestu. Dadi santri ku niate kudu dipoto. Niate gak oleh macem-macem, niate pancen krana Allah. Nggih kula nggih ngoten. Temen nggih ya wis. Akhirnya pengikuti kemanapun Nabi Isa pergi diikuti. Diikuti. Suatu ketika dalam perjalanan leren ngasuh terus Nabi Isa mengeluarkan perbekalan makan. Ngetokno roti telu. Aku siji ya, awakmu siji. Jare ini santri nih. Lah sing setunggal damel sinten? Wis iki dadek kene wae. Nek engko ana wong sing kepingin mangan utawa keluar. Bermaem Nabi Isa itu ke sungai basuh tangan dan lain sebagainya. Begitu balik rotinya hilang. Duh, roti yang kini mau bi. Duh kok Nabi Isa. Duh langsung nunggu awakmu kok aku gak ngerti. Saestu kula mboten semerat. Ya wis. Melakukan perjalanan lagi. Melakukan perjalanan lagi sampai beberapa hari kemudian kehabisan perbekalan. Akhirnya berburu. Didapatkan satu ekor anak ekidang di pasar, dimakan bersama karo murid. Tengah-tengah makan nih, ternyata ibu kidang iki mau goleki anake sing dipangan nih mau. Nabi Isa ngoten niku mesakno, akhirnya berdoa Nabi Isa. Anak kidang sing dipangan niki wau dagingnya utuh lagi, urip meneh, hidup lagi. Jenenge santri ndelok gurune kaya ngono, takjub. Masya Allah, tidak ada orang seperti Anda di dunia ini. Jenengan niki Masya Allah, top markotop. Terus ada ngoten iki. Ini ya, nek pancen awakmu ngakoni aku iki nabine Gusti Allah, Rasulullah, awakmu ngakoni aku iki duwe mukjizat. Saiki tak takoni, nggih Nabi Isa, sing nyolong roti wingi itu pate. Mau pertanyaan ya. Saestu Nabi Isa kula mboten semerat. Oh ya wis gak apa-apa. Punah siakah lagi merantau. Suatu ketika di perantauan itu tidak bisa meneruskan perjalanan karena ada sungai yang begitu lebar. Santri bingung, boleh perahu gak nemu perahu. Akhirnya Nabi Isa matur, terus gini. Terus gak usah bingung. Ini cekelan buriku, cekelan kelambi itu, ojo diculok. Ih Nabi Isa, begitu cekeli menyeberang sungai. Nabi Isa karo santri ini berjalan di atas air. Berjalan di atas air sampai seberang sungai. Jenenge santri oleh kagum dengan gurunya. Kok iso ana wong mlaku nang dhuwur? Nah, tidak hanya beliau, sing nyekeli iso katut berjalan di atas.
Maka memujilah si santri ini kepada gurunya, us jenengan boten enten wong kaya jenengan, pokoknya luar biasa. Ya ya, nek pancen ngakoni aku iki hebat tak takon. Sing nyolong roti winginane sapa? Padha pertanyaane iki. Saestu Nabi Isa boten kula. Iya, Kak Koko. Berjalan lagi, merantau lagi. Beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian sampai di gurun pasir. Leren ngasuh Nabi Isa niku ndamel gunungan teko pasir. Pasir digawe gundukan. Gawe telu. Oh bikin tiga. Begitu rampung Nabi Isa ndonga. Selesai berdoa, tiga gundukan pasir dadi emas kabeh. Jenenge santri tambah, kok iso kaya ngene. Begitu hebat Nabi Isa. Engko ono hadis ini. Ada hadis itu. Jadi orang yang ahli zikir ismuzat. Apa ismuzat itu? Ismuzat itu namanya zat. Siapa nama Tuhan kita siapa? Allah. Itu namanya itu ismuzat namanya. Orang yang ahli zikir ismuzat, maka apapun yang dikehendaki akan diberikan oleh Allah. Hadis itu. Seandainya dia menginginkan pasir jadi emas, akan dikabulkan oleh Allah. Lho ana hadis ngene iki yo aja jadikan tujuan. Aku tak maca Allah supaya iso pasir jadi salah lagi nanti. Itu menjadi tidak ikhlas. Ngoten maksudnya nggih. Nah, Nabi Isa itu begitu. Dungo pasir jadi emas. Jenenge santri iso mencolot saking kagumi, saking takjube. Nanti terus fatwa. Lah niki sabel napa Kanjeng Nabi? Iki sing iki gaya aku sing sak tumpuk emas iki mau. Lah sing setunggale gaya awakmu sing wis melu aku pirang-pirang wulan iki. Sing setunggale maling iki digawe sing nyolong roti. Digawe sing nyolong. Wah, akhirnya santri matur ngapunten Kanjeng Nabi sakjane bisik niku sing nyolong roti niku kula. Lah, begitu ketok emas maka dia artinya apa? Tujuannya mengikuti Nabi Isa bukan karena Allah, bukan karena kecintaan ilmu, tapi ada orientasi yang lain. Begitu ketok emas berubah menjadi sebuah pengakuan. Oh, tiba sing nyolong roti awakmu. Mungkin Kanjeng Nabi, ya gak apa-apa. Sabar banget. Tidak ada nabi yang tidak sabar. Yang gak sabar ya kaya kula sampeyan niki sing gak sabar. Ngoten nggih. Ya wis gak apa-apa. Nek ngono ngene ya, wis sing sak gunung iki tumpukan emas gaya awakmu. Berhubung sing nyolong roti awakmu berarti ya iki gawe awak. Sing tekku gawanen pisan. Gawanen lho saestu ta Kanjeng Nabi iya gak apa-apa ning mulai saiki gak usah netutno aku gak usah belajar neng aku ndih Kanjeng Nabi matur suwun lho matur suwun terputusnya ilmu digantikan harta dia mengatakan matur jelas berarti kan. Jadi ketika kita melakukan ibadah tujuan kita selain Allah, maka ibadah kita akan terhenti manakala tujuan kita tercapai. Sampai getu ibadah, kepingin pangkate munda, pun es munda temen leren, betul. Sampai getu ibadah, kepingin anak lulus ujian, mengkon es lulus ujian leren. Sampeyan getu ibadah, kepingin dagangane laris temenan, leren. Betul nggak? Jangan punya masalah dalam keluarga, akhirnya sembahyang bengi getu itu baik, bener, bener nggak salah. Tapi menggunakan masalah keluarga nih rampung, kira-kira piye? Harusnya semakin ditingkatkan sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Kan nyatanya kita tidak begitu. Kita ibadah itu sak butuh itu gini mboten. Lah ini yang harus kita pikirkan berkala-kala. Ngoten nggih. Pun para jamaah sing penting aja pirok-pirok santrine Nabi Isa kan ngoten nggih. Sing penting nih ngoten nggih. Begitu dijolim Mas akhire kapan meneh iso kaya ngene kan ngoten nggih. Lah Nabi Isa gak butuh no. Ndak butuh. Itu orang Nabi.
kepingin masuk donga tok dadi mas. Tapi sifat zuhudnya bagaimana? Nah, itu yang harus sifat zuhud itu jauh lebih tinggi nilainya daripada har. Pun sampai berkirim para jamaah. Ada pertanyaan mungkin? Nggih, monggo. Heaven orang itu tidak sama perbuatan tuat. Jadi ada yang diterangkan tentang baca Al-Quran. Jadi pertama itu waktu saya dirikan baca saya kaset. Jadi memesan 1 bulan harus kadang. Maka yang kayak perbuatan tak tanggan. Tapi selama itu tergesit ini kayak pepaksa. Pepaksa harus pokok 1 bulan harus kadang. Tergesit jadi dan tergesit. Selanjutnya itu tapi itu kalau sudah baca kalau tidak tangga hisga. Pokoknya Adam telah kadang balik kan batang. Yang apakah itu data tidak? Apakah itu? Pakai militan dan saya. Jadi saya cuma duduk kanan kata. Dan misalnya semampunya di mana saja. Tapi tidak kasihkan Adam kayak nah. Apakah boleh Tuan? Boleh. Oh, okay. Jadi kita melakukan ibadah itu memang maksud kula ting tunah ya, nek sing wajib kan tidak bisa dihindari, wajib harus nih. Memang semampu kita. Tapi kalimat semampu kita itu jangan jadikan alasan untuk tak enak dewi. Artinya harus berusaha untuk maksimal. Nek gak mampu lungguh suwi karena mungkin sakit, boleh kita berzikir sambil berdiri, boleh. Zikir itu kan kiaman wa qu'udan wa ala sunubidi, berdiri, duduk ataupun berbaring, boleh. Yang penting gelem zikir, gelem wiridan, monggo pun. Manakala kita mampu dengan duduk, lakukan dengan duduk. Jadi begini, zikir ada perbedaan antara zikir dan wirid, itu beda. Kalau wirid itu dengan tata cara tertentu. Habis sholat kita baca subhanallah 33, alhamdulillah, itu namanya wirid. Kalau Rasulullah mengatakan 33, sudah, nggak usah dikurangi, nggak usah dilebihkan. Itu jadi masalah nanti. Itu jadi masalah. Jadi, nah, itu namanya wirid dengan tata cara yang tertentu. Tak ada pun dikir bebas. Bebas jangan karo neng warkop, karo ngopi, karo atine dikir. Maca subhanallah boleh. Dikir itu bukan wirid. Panjenengan delok bal-balan karo maca dikir letane. Maca ayat kursi gak leren-leren, niatnya dikir boleh. Itu dikir namanya, bukan wirid. Jadi, kalau wirid dengan tata cara tertentu, habis sholat baca 1000 kali, itu wirid. Itu wirid namanya. Nun sewu ini sekedar tahadus binikmah mawon. Saya setiap ba'dal maktubah, setiap habis sholat 5 waktu, selain bacaan zikir habis sholat itu, astagfirullahaladzim dan seterusnya, saya baca istighfar 100 kali. Saya baca hauqalah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali. Saya baca sholawat 100 kali. Saya baca hasbunallah wa ni'mal wakil 100 kali. Saya baca la ilaha illallah 100 kali. Saya baca zikir ismuzat Allah 1000 kali. Kalau subuh saya tambahi, saya baca ya hayyu ya qayyum 1000 kali. Ya qayyum ya matin 313 kali. Dan saya sudah lupa mulai kapan. Kayaknya sekitar tahun 2000-an kurang lebih. Jadi yang penting itu mudawamah, rutin dilakukan. Semakin lama semakin ditambah jumlahnya, jangan dikurangi. Jangan dikurangi. Wong sampean bayaran lu, jaluke tambah, nggih mboten. Nah, lha yo nek bayaran jaluk tambah yo nyambut gawe ya kudu. Nah, kan logis gitu. Nah,
Betul. Jadi jangan kenapa nih? Lah, kecuali ada masakot itu kesulitan. Aku gak iso dikir karo lumbu, bokongku, dunen, manane ya. Nah itu ya dimakku toh, dimakku. Jadi bedakan antara wirid dan dikir. Yang kami sebutkan tadi itu wirid, karena dengan tata cara, dengan hitungan. Nek dikir nggak pakai hitungan, nggak pakai itu bedanya. Itu bedanya. Jadi panjangan harus punya wirid, nggak boleh nggak punya wirid. Man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Barang siapa yang tidak punya wirid fahuwa kirdun, maka orang itu serupa dengan monyet. Itu gak enak kalimat niki. Wirid dengan tata cara tertentu harus punya kita. Karena beda, dikir dan wirid itu beda. Saya ngaji tentang dikir itu di Masjid Ibrahim. Ibrahim Miftahul Ulum itu setahun sendiri. Padahal seminggu sekali. Setahun sendiri tentang dikir itu apa? Bagaimana perbedaannya dengan wirid itu seperti apa? Nanti di sini ada bab keutamaan dikir ada nanti. Bab 20, tapi bab 8 ya berarti ya telung tahun kas kurang lebih. Nah, ini, jadi boleh, tapi usahakan maksimal. Begitu Bapak. Namun moro jamaah sampai sini dulu, insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.